Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bahwasanya satu sukacita bagi kita semua anak-anak Tuhan. Kita boleh bersyukur pada hari ini. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan yang begitu luar biasa. Untuk itu biarlah kita semakin hari semakin merindukan hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan saat ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan pada pagi hari ini kami bersyukur atas segala anugerah-Mu, atas segala kebaikan-Mu. Karena biarlah hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Tidak ada yang dapat kami balas selain kami datang mempersembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Kami siap untuk datang menyembah akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Engkau layak disembah. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli bagi kehidupan saudara dan saya.
Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara bagi kami secara pribadi. Jadilah hati kami menjadi tanah yang subur, tempat firman ditabur, bertumbuh dan menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Berfirman bagi kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Nats firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Saya baca bagi kita. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Melihat dengan kacamata surgawi, itulah judul khotbah yang saya ambil dari nats ini. Seorang ayah masuk ke kamarnya dan mulai menuliskan apa yang dialami sepanjang tahun itu. Maka dalam tulisannya ia menuliskan, yang pertama, tahun ini adalah tahun yang menyedihkan bagi saya. Oleh karena di tahun ini saya kehilangan ayah yang saya sangat kasihi, oleh karena penyakit kanker yang diidapnya selama ini. Dia kembali menuliskan, tahun ini merupakan tahun yang melemahkan semangat bagi saya. Oleh karena saya harus keluar dari pekerjaan saya yang saya sudah tekuni 30-an tahun ini. Saya sangat menyukai pekerjaan saya di perusahaan percetakan tersebut. Tahun ini menjadi tahun yang menyakitkan bagi saya. Saya harus masuk rumah sakit dan menjalani operasi pengangkatan batu empedu saya. Dan dia menuliskan, tahun ini sungguh tahun yang sial bagi saya. Anak saya tidak lulus ujian dokternya, oleh karena dia alami kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Bahkan kami harus keluarkan uang yang cukup banyak untuk memperbaiki mobil kami. Di akhir dia tulis, sungguh tahun yang menyedihkan, tahun yang mematahkan semangat, tahun yang menyakitkan, dan sungguh tahun yang sial. Tiba-tiba istrinya masuk ke kamar itu dan melihat apa yang ditulis oleh suaminya. Lembaran tulisan suaminya itu. Dia mengambil tulisan suaminya, dia mencoret semuanya, dia ambil selembar kertas yang lain, dan dia tuliskan tulisan yang baru. Maka di lembaran yang baru itu, inilah tulisan istrinya. Tahun ini sungguh tahun yang membahagiakan bagi saya. Oleh karena di tahun ini, ayah saya yang saya sangat kasih tidak akan kesakitan lagi. Oleh karena dia sudah dipanggil kembali ke pangkuan penciptanya di surga. Tuhan sudah melepaskan dia dari sakit yang dialami selama ini. Sang istri kembali menuliskan, tahun ini sungguh tahun yang memberi semangat bagi saya. Oleh karena saya sudah bebas dari rutinitas yang saya jalani selama 30 tahun terakhir ini. Saya jadi punya waktu bersama keluarga dan menjalankan hobi saya. Tahun ini sungguh tahun yang menyenangkan bagi saya, oleh karena saya telah berhasil menyingkirkan batu di empedu saya yang membuat saya selalu kesakitan tiap saat. Tahun ini sungguh tahun yang mujur, tahun keberuntungan bagi saya, oleh karena anak saya selamat dari tabrakan yang hampir merenggut nyawanya. Memang tahun depan ia harus mengulang kembali ujian dokternya, dan kami memang harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk memperbaiki mobil kami. Di akhir tulisannya ia menulis, sungguh tahun yang membahagiakan, sungguh tahun yang membawa semangat, sungguh tahun yang menyenangkan, dan sungguh tahun yang mujur. Melihat semua tulisan yang dituliskan oleh istrinya, sang suami pun berpikir, mengapa saya tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh istri saya? Ternyata tahun ini adalah tahun yang harus saya syukuri, kata sang suami. Saudaraku,
dalam menyikapi sebuah peristiwa selalu bisa dilihat dan disikapi dari dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang Tuhan, sudut pandang manusia, sudut pandang surgawi, sudut pandang duniawi. Apakah fakta yang dituliskan oleh sang suami dengan istri berbeda? Tidak. Apa yang dituliskan sang suami adalah fakta yang sama dengan fakta yang dituliskan oleh istri. Tapi mengapa hasilnya berbeda? Suami hanya mengeluh dan tidak bisa bersyukur, istri bisa bersyukur. Oleh karena suami hanya melihat dari sudut pandang dunia, istri bisa melihat dari sudut pandang surgawi. Begitu juga dengan kita semua, saudaraku. Seharusnya dalam menyikapi apapun yang terjadi dalam hidup, kebahagiaan, kesedihan, kehilangan orang yang kita kasihi, sakit penyakit termasuk situasi COVID-19 ini, kita harus selalu lihat dari sudut pandang yang berbeda. Pandanglah dari sudut pandang kacamata surgawi dengan kacamata surga. Ketika kita hanya bisa melihat sesuatu dari sudut pandang dunia, maka tidak akan pernah bisa bersyukur. Yang ada hanyalah sungut-sungut, yang ada hanya pengeluhan, yang ada hanyalah keluh kesah. Namun ketika kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang surgawi, maka kita pun bisa bersyukur. Orang yang mampu melihat sesuatu dari kacamata surgawi, itulah orang yang pikirannya sudah dipenuhi dengan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surga. Kalau begitu pertanyaannya bagimu, bagi saya, dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4, apa sih yang dimaksudkan nats ini bagi kita? Satu hal saja saya mau sampaikan. Saya temukan dari nats ini. Yang dimaksudkan Kolose 3 ayat 1 sampai 4 bagi kita adalah, biarlah surga memenuhi pikiran kita. Biarlah surga memenuhi hidup kita. Perhatikan ini saudaraku. Apa sih yang saya maksudkan? Di ayat 1 dan ayat 2 ada frase yang menarik. Di ayat 1 frasenya adalah carilah perkara yang di atas. Di ayat 2 pikirkanlah perkara yang di atas. Di ayat 1 kata mencari itu dari kata zeteo, artinya bukan sekedar sebuah aktivitas mencari dan akhirnya menemukan. Tapi zeteo juga berbicara tentang mencari dan mengejar yang terpenting sampai mendapatkan. Artinya kalau kita sudah mencari dan menemukan hal-hal dunia, ada yang terpenting dari situ, yaitu hal-hal surgawi. Carilah hal-hal surgawi itu. Sedangkan kata memikirkan dari kata proneo, bukan sekedar aktivitas mengingat atau merenungkan sesuatu, tapi juga berarti meletakkan pikiran atau hati pada sesuatu. Artinya pikiran kita diletakkan pada dunia kah atau pada surga. Jadi sangat jelas saudaraku. Artinya carilah hal yang terpenting sampai menemukan, dan setelah engkau menemukan, letakkanlah pikiran, letakkanlah hatimu di situ. Maka pertanyaannya bagi kita, mana yang terpenting bagi dirimu? Kalau yang terpenting bagi dirimu adalah keluargamu, hartamu, bisnismu, pekerjaanmu, pacarmu, dan istrimu, maka engkau pasti meletakkan hatimu, pikiranmu di situ. Tapi kalau yang terpenting bagimu adalah surgawi, adalah kasih, adalah kebenaran, maka pikiranmu pasti juga engkau letakkan di situ. Itu maksudnya. Kalau yang terpenting bagi kita adalah Tuhan, adalah surga, adalah kekekalan, maka kita pasti bisa melihat segala sesuatu, segala keadaan, segala peristiwa dengan kacamata surgawi, kacamata Tuhan. Tapi kalau yang terpenting bagimu, bagiku, bagi kita adalah harta, adalah uang, adalah materi, adalah bisnis, adalah pekerjaan, maka segala sesuatu pasti selalu kita lihat dari sudut pandang kacamata dunia. Seorang yang mampu melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan, maka dia akan mengerti bahwa di balik segala peristiwa selalu ada sebuah keajaiban. Di balik sebuah masalah selalu ada berkat.
di balik semua kejadian selalu ada kebaikan Tuhan. Di balik sebuah air mata tertawa selalu menunggu. Tidak semua orang Kristen bisa melihat bahwa di balik semua peristiwa ada maksud Tuhan. Oleh karena tidak semua orang Kristen bisa melihat dari kacamatanya surgawi. Tahukah saudara? Saya harus menyampaikan ini. Waktu saya sedang persiapan khotbah ini, suaranya dengan lembut berkata kepada saya. Di depan meja belajar saya duduk sedang belajar Alkitab dengan pena di tangan dan lembaran kertas di depan saya. Suara Tuhan dengan lembut dalam hati saya berkata, di pagi itu, apa yang sedang kamu pikirkan di tengah situasi ini? Maka saya pun menjawab, gerejamu Tuhan, GBI IPK. Semua agenda IPK tertunda Tuhan. Kami tidak bisa jadi di tahun ini membeli tanah gereja yang sudah kami doakan. Kemudian saya lanjutkan. Agenda yang sudah kami tetapkan di tahun 2020 ini semua tidak terrealisasi Tuhan. Karenanya semua harus dijadwal ulang. Padahal kami sudah agendakan dengan sangat serius. Saya juga berpikir, bagaimana dengan jemaat-Mu ya Tuhan? Ada yang tidak bisa jualan. Bagaimana mereka menghidupi kebutuhan anak-anak mereka? Bagaimana kebutuhan jasmani mereka? Semua agenda-agenda mingguan pelayanan pun tidak bisa jalan Tuhan. Ibadah raya, ibadah komisi, evangelism time, semua tidak bisa jalan Tuhan. Semua pengembangan leaders dan tim pelayanan tidak jalan Tuhan. Di tengah situasi ini. Itu jawaban saya terhadap suara lembut yang bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan di tengah situasi ini? Kemudian suara itu pun di hati saya dengan lembut berkata, itu agendamu. Bagaimana dengan agendaku? Saya juga punya agenda di tengah semua situasi ini. Waktu saya mendengar suara itu, saya juga punya agenda. Kata Tuhan di tengah situasi ini. Maka agak lama saya berpikir. Jadilah agendamu ya Tuhan. Tuhan berkata, saya sedang memperlambat langkah semua orang. Memperlambat ritmenya. Supaya semua sesuai dengan agendaku. Yang kamu pikirkan hanya agendamu. Pernah kamu berpikir bahwa saya juga punya agenda dengan semua peristiwa ini? Setelah suara yang lembut di hati saya itu, saya menjadi bisa memahami dan berkata kepada Tuhan, biarlah agendamu yang jadi Tuhan. Saya di pagi itu diajar untuk melihat situasi COVID-19 ini dari kacamata surgawi. Itu yang saya paham. Bahwa agenda Tuhan harus terlaksana. Maka pengeluhan-pengeluhan yang tadi pun menjadi berkurang. Pengeluhan yang mana? Pengeluhan agenda gereja yang tidak jalan. Pembelian tanah yang tidak terrealisasi. Pengembangan leaders yang sudah dijadwalkan. Pengembangan pelayan-pelayan Tuhan tidak terrealisasi. Saya pun bisa mengerti. Karena ternyata ada agenda Tuhan yang lebih penting dari situ. Di pagi yang lembut itu, saya diajar Tuhan untuk bisa melihat peristiwa ini dari kacamata surgawi. Kiranya kita semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan juga,
Diajar Tuhan untuk melihat semua peristiwa ini dari kacamata surgawi, kacamata Tuhan. Memang semua agak sulit, tapi cobalah pandang dari sudut pandang surgawi. Pasti engkau akan bisa bersyukur. Kalau engkau selalu pandang dari kacamata duniawimu, kacamata keinginanmu, kacamata agendamu yang tidak tercapai, kacamata rencanamu yang tidak berjalan, yang ada hanya persungutan, keluh kesah, tidak akan pernah bisa bersyukur. Sekarang lewat khotbah ini, firman Tuhan dengan tegas datang kepada kita. Tuhan sedang berkata, "Nak, jangan selalu melihat dari sudut pandang kacamatamu. Sekali-sekali lihatlah dari sudut pandang kacamata saya. Saya punya agenda dengan semua situasi. Biarkan pikiran surga, perkara surga memenuhi pikiranmu, perkara surga memenuhi hidupmu. Maka engkau akan bisa melihat dari kacamata dan dari hati Tuhan." Hati saya damai di pagi itu. Saya akan ikuti agendamu Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu jemaat Tuhan juga bisa berkata, saya akan ikuti agendamu Tuhan. Memang rencana saya tidak berjalan seperti yang saya rencanakan. Agenda hidup saya tidak seperti yang saya agendakan. Tapi ajari saya untuk mengikuti agenda. Maka hatimu pasti akan dikuasai damai sejahtera. Pasti dikuasai damai sejahtera. Carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Carilah zeteo. Hal-hal dunia penting. Cari hal-hal dunia ini. Cari sampai dapat. Tapi ada yang terpenting dari situ. Itu hal-hal rohani, hal-hal surgawi. Itulah zeteo. Kalau sudah engkau dapat hal-hal dunia, cari yang terpenting dari situ, itu hal-hal surgawi. Pikirkanlah proneo. Pikirkanlah hal-hal yang benar, hal-hal kekekalan, hal-hal kerajaan surgawi. Letakkan pikiranmu di situ. Buatlah yang terpenting dalam hidup adalah hal yang bernilai kekekalan. Hal-hal surgawi. Maka engkau akan letakkan hati dan pikiranmu di situ. Ketika hati dan pikiranmu engkau letakkan di situ, kau pun akan bisa melihat dari sudut pandang Tuhan dengan semua situasi ini. Di pagi itu pun saya diajari untuk melihat situasi ini dari sudut pandang surgawi. Saya imani, saya imankan jemaat Tuhan juga makin bisa memahami apa maksud Tuhan, agenda Tuhan di tengah situasi ini. Karena engkau mencari perkara surgawi, meletakkan pikiranmu di hal-hal surgawi, hal-hal rohani, hal-hal kekekalan. Dan biarlah melalui firman ini hatimu diubahkan, pola pikirmu diubahkan. Kau semakin mengerti bahwa di balik semua ini ada agenda Tuhan yang sedang dijalankan. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah saatnya Roh Kudus yang akan memeteraikan firman itu, sehingga setiap jemaat Tuhan bisa melihat dengan kacamata surgawi atas apapun yang terjadi. Mencari hal-hal surgawi, meletakkan pikirannya pada perkara-perkara kekal. Dalam nama Tuhan Yesus. Termaterai firman-Mu, kami pulang jadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Untuk itu mari kita nyanyikan pujian ini.
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas amin daerahku, dan kiranya tanganmu Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Berikan kemuliaan ke Tuhan. Haleluya, haleluya. Penyertaan tangan Tuhan yang ajaib senantiasa ada atas hidup kami. Melewati semua ini, kami akan menjalani kehidupan ini dengan normal, dengan bijaksana, dijauhkan dari ketakutan, karena kami tahu tangan Tuhan yang Maha Kuasa atas hidup kami. Dan tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu juga dalam Yesus Kristus yang akan memelihara, menjaga, melindungi hidup kami sampai kami melewati ini, dan kami berkata, Tuhan baik dalam segala. Kami akan melihat segala yang terjadi ini dengan kacamata surgawi, sehingga kami bisa melihat sebuah kebaikan Tuhan, kebaikan yang ajaib yang daripada Tuhan di balik semua ini. Jadilah agendamu lewat hal ini Tuhan, lewat peristiwa ini, lewat kekhawatiran, lewat COVID-19 ini, dalam nama Tuhan Yesus. Layak kami kembalikan segala pujian syukur hanya bagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sungguh mengasihi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Bapa Surgawi. Terimalah berkat daripada rahmat dan anugerah, damai sejahtera yang melampaui akal itu berasal daripada Bapa, dilimpahkan atasmu di tengah-tengah situasi yang mengkhawatirkan ini. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan pertolongan dari Roh-Nya yang kudus, menuntun, menghibur, menguatkan hidup mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu, tak bersandar hanya kepada Tuhan. Taruhkan sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan, lihatlah Tuhan akan bertindak. Ketahuilah ada agenda Tuhan di balik semua ini. Dan mari kita berkata, jadilah agendamu Tuhan, bukan agendaku. Dan Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Haleluya.